Di pinggir sungai yang membelah kota kecil itu, berdiri sebuah jembatan yang tampak seperti bangkai kemewahan. Kokoh, lebar, dan dilapisi pelat berwarna emas yang mengilap saat matahari terbenam. Warga setempat menyebutnya jembatan emas, tidak karena seluruhnya terbuat dari logam mulia, melainkan karena kilau catnya yang memantulkan cahaya seperti cermin. Di siang hari, para pejalan dan pengendara menikmati pemandangan. Anak-anak berlari, pedagang minuman menaruh gerobak dekat ujung jembatan, dan para tukang bangunan menambal retak pada pagar besi. Di balik kilau itu, ada nama seorang pengusaha ternama, Pak Wiranata. Ia bukan orang sembarangan. Foto-fotonya terpajang di media. Potret senyumnya yang dingin di brosur proyek, dan lantunan berita tentang kekayaannya yang semakin bertambah. Jembatan itu adalah mahakarya terbarunya, proyek yang membuatnya dipuji oleh pemerintah, dikagumi investor, dan dibenci karena menggusur kampung nelayan. Namun, cerita yang sebenarnya beredar di warung kopi dan jalan sempit malam hari jauh berbeda dari pujian di surat kabar. Sejak jembatan itu rampung dan dibuka, setiap tahun selalu ada pengendara yang hilang. Bukan kecelakaan biasa. Motor atau mobil tiba-tiba lenyap di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip, seperti ditelan kabut. Sepeda motor ditemukan di tengah badan jembatan dengan kunci masih tergantung. Helm berserakan di aspal. Hanya ada bekas tapak kaki yang berhenti begitu saja, tanpa jejak jatuh atau rem yang menandakan kecelakaan. Kali pertama itu dianggap kecelakaan. Kali kedua, kebetulan. Kali ketiga, bisik-bisik mulai menolak penjelasan logis. Masyarakat dekat. Sungai berbicara tentang sesuatu yang lebih tua dari segala laporan. Penjaga yang tidak terlihat, arwah yang menjaga kekayaan. Mereka menyebutnya penunggu. Bukannya menakut-nakuti sembarangan, tetapi di malam hari, terutama pada tengah malam, orang-orang yang melewati jembatan itu kadang merasakan udara dingin yang menembus tulang. Meski langit cerah dan angin lengang, Ira mendengar semua itu dari mulut tetangga. Ia bukan orang yang biasa percaya hal-hal mistis. Tapi ketika adiknya, Raffi, hilang 5 bulan lalu, tepat di bawah lengkungan jembatan, kata-kata kebetulan dan kesalahan teknis tak lagi menenangkannya. Raffi pulang larut setelah bekerja, seperti pihak terakhir. Kamera CCTV yang menghadap pintu masuk jembatan merekam bayangan motor yang melintas lalu layar menjadi kosong di bawah jam 0:12 menit. Laporan polisi mengatakan jalannya mulus, tidak ada tabrakan, tidak ada mobil lain. CCTV lain di sisi sungai tidak merekam apa-apa, hanya ada suara gesekan halus, seperti kain menyingkap kaca, lalu keheningan. Sejak itu, rumah mereka berubah. Ibu sering terbangun menangis melihat jam dinding. Ayah memandangi foto Raffi yang polos sambil menyangkal kenyataan. Tetangga menaruh kenduri kecil dan menaruh uang di pangkuan nenek dekat pintu, berharap ada yang menenangkan. Ira, yang dulu tertawa muda, tidur dengan lampu menyala. Rasa bersalah menggerogoti ia. Ingat bertengkar dengan Raffi soal utang motor. Ingat bagaimana ia menyuruh adiknya pulang lebih awal. Kata-kata itu membawanya kembali malam itu. Pada saat-saat terakhir Raffi, rasa tidak tenang membuat Ira mulai mencari jawaban. Ia berjalan ke warung kopi di dekat jembatan, mendengar cerita seorang nelayan tua, Pak Suranto, yang rambutnya sudah memutih, mengeluarkan rokok, dan memandang ke arah air. Dulu, sebelum jembatan itu, sungai ini tenang, kata Pak Suranto. Ada yang bilang tanah di sini keras, tapi setelah emas datang, ia mengetukkan jarinya pada permukaan air. Ada yang dibayar mahal. Seorang pemuda pemilik bengkel, Budi, menambahkan, ada bukti, Bu. Lihat kamera pengawas dekat atas. Yang hilang itu
bukan cuma orang. Kadang hewan hilang juga. Kucing, anjing, datang pagi, lenyap. Pagar jembatan sering hangus sedikit, walau nggak ada bekas api. Elektrik mati di saat yang sama. Aneh, Bu. Ira menyimak, mengumpulkan potongan-potongan kata seperti merangkai teka-teki. Ia menanyakan nama-nama orang yang hilang. Ia menyalin tanggal dan waktu. Ia memaksa dirinya percaya pada bukti, bukan pada rumor. Tapi semakin dalam ia menaungi kebenaran, semakin banyak cerita yang membuat darahnya dingin. Beberapa orang mengatakan pengusaha itu melakukan sesuatu yang tidak wajar untuk membiayai proyeknya. Ada yang menyebut perjanjian, ada yang membisik tentang tumbal di belakang kata itu. Kata yang tak pernah diucapkan jelas. Lainnya menyatakan bahwa setiap korban yang hilang diberi peran baru. Penjaga kekayaan, mereka menjadi bayangan yang melintas di malam hari, menuntun orang yang lalai ke dasar sungai, atau menelan mereka ke dalam kepingan emas yang berkelip. Saksi yang paling sering disebut adalah penjaga malam jembatan yang sekarang berhenti kerja. Ia menolak berbicara pada aparat. Saat Ira akhirnya bertemu dengannya di sebuah warung kecil, laki-laki itu meraih tangan Ira dengan gemetar dan menatap kosong. Aku lihat suaranya nyaris tak terdengar. Aku lihat seseorang berjalan di tengah jembatan. Ia menatap lampu, lalu bayangan lain muncul dari bawah pelat emas. Bayangan itu bukan manusia, tapi ia menyentuh orang itu dengan tangan dingin seperti air. Orang itu enggak jerit, ia cuma menghilang. Helmnya terguling sampai ke pagar, lalu ikut mengilap seperti emas yang baru. Ira menggenggam cangkir kopinya sampai jari-jarinya hangus. Apa yang kau lakukan? Tanyanya pelan. Aku lari. Aku hubungi polisi. Tapi ketika kami kembali, hanya ada angin, bunyi air, dan kunci motor tergantung. Kameranya patah aku rasa. Mereka mau menyembunyikan sesuatu. Matanya menatap kosong. Kau harus hati-hati kalau malam-malam itu lewat. Lihat ke bawah. Jangan berhenti. Bahasa tubuh pendengar itu jujur. Rasa takut melekat pada setiap kalimat. Ira pulang malam itu dengan kepala penuh gambar-gambar yang tidak bisa ia hapus. Di rumah, ia menyalakan laptop dan mulai menelusuri berita lama tentang proyek jembatan, file penggusuran, kontrak para investor, dan harta yang tiba-tiba bertambah pada rekening Pak Wiranata. Tidak ada bukti eksplisit yang menghubungkan pria itu dengan hilangnya orang-orang. Hanya arus aneh dari uang dan kata-kata samar yang berputar di antara kepala pejabat dan pengusaha kaya. Malamnya, tanpa memberitahu keluarga, Ira mengendap ke jembatan. Ia ingin melihat sendiri. Apakah udara benar-benar berubah? Apakah ada suara yang tak masuk akal? Ia berdiri di tikungan jalan, menunggu waktu tengah malam. Lampu jalan bergoyang, bayangan pepohonan menari pelan. Suara gemericik air terdengar, seperti bisik-bisik yang tak bisa dimengerti. Ketika jarum jam menghampiri angka 12, ia merasakan sesuatu bukan dingin biasa, melainkan kehadiran yang berat. Seolah ada banyak orang berdiri sangat dekat, tapi tak membuat suara. Langkah lalu, lalang terakhir, pengendara yang melintasi jembatan berubah. Motor yang lewat pada jarak ratusan meter tiba-tiba mati lampu, lalu kembali hidup. Ira menelan ludah. Ia menunduk, memandang ke arah badan jembatan. Di bawah kilau emas, ada sesuatu bergerak, cepat dan halus, seperti ikan besar yang berenang di bawah permukaan. Tapi itu bukan ikan. Sesosok bayangan melewati pagar. Ia samar, serupa manusia tapi lebih panjang, seperti kain lusuh yang berjalan. Ira hampir lari, napasnya tersengal, jantungnya berdentum sampai ke tenggorokan. Bayangan itu menoleh tidak ke arahnya, namun
Ira merasa pandangan itu seperti melewati. Dirinya menyisir rambutnya, menyentuh bangku jiwanya. Ada bisik halus, jauh, menyebut sebuah nama. Sebuah nama yang Ira kenal. Raffi. Ira kehilangan kontrol. Suara kecil di belakang telinganya seperti berkata, "Jangan datang lagi." Tapi ia sudah di sana. Ada sesuatu yang menekankan kesadaran Ira bahwa ia adalah satu dari banyak orang yang belum mengerti. Lampu tiba-tiba padam, semua lampu di jembatan. Seperti dihisap udara sampai kehinggapan senyap mutlak. Dalam kegelapan, Ira melihat refleksi emas yang bergerak sendiri. Sesosok muncul di atas air. Ia seperti penumpang dari zaman lain, berdiri tegak di permukaan sungai. Kemudian, ketika lampu menyala kembali, sosok itu menghilang. Hanya sebuah helm yang mengambang di geladak. Setetes air jatuh dari bibirnya, seperti tubuh yang menangis. Ira meraih helm itu, terasa basah, dan di dalamnya ada sebuah coretan, sebuah angka, sebuah tanggal, dan sebuah kata yang ditulis dengan goresan tangan kasar simpan. Ia tahu, ini bukan kebetulan, bukan hanya kutukan desa, dan bukan lagi rumor yang menakutkan tetangga. Sampai tutup mulut. Di wajahnya, ketakutan dan tekad bertabrakan. Di hati, sesuatu berbisik bahwa ini baru permulaan. Di balik kilau emas jembatan, ada yang menjaga, bukan agar jembatan tetap aman, melainkan agar rahasia tetap terkubur. Sebelum ia berbalik, ada suara dari gelap yang sangat dekat, seolah pernapasan seseorang di telinganya. "Jangan gali," suara itu berbisik, dingin seperti air dari lubang sumur. "Kekayaan harus bertahan." Ira menutup mata, merasakan keberadaan itu menempel seperti noda. Ia tahu sekarang, kebenaran di balik jembatan penunggu emas bukan hanya tentang hilangnya orang. Ini tentang perjanjian, tentang harga yang dibayar di balik keberhasilan, dan tentang penjaga yang tak akan berhenti mengambil bila manusia terus membuka luka lama. Ia melangkah pergi. Helm di genggamannya terasa berat. Di kejauhan, lampu-lampu kota tampak biasa. Di dadanya, rindu pada adik berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, keinginan untuk menyingkap. Walau itu berarti ia harus menatap langsung ke dalam mata penjaga yang tak kasat itu. Malam rayap dan jembatan berkilau seperti senyum yang menunggu. Malam itu, setelah Ira kembali ke rumah dengan helm basah yang ia temukan di jembatan, tidurnya dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi berdiri di tengah jembatan, dikelilingi oleh orang-orang tanpa wajah yang melambaikan tangan, memanggilnya dengan suara serak. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda, seragam kantor, jaket motor, bahkan ada yang seperti berpakaian tahun 80-an. Semua menatapnya, tapi tak satu pun memiliki mata. Ketika Ira terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Helm it's messy di meja kamarnya meneteskan air seperti baru saja diangkat dari sungai. Padahal ia sudah mengeringkannya semalam. Coretan kata simpan di dalamnya terlihat semakin jelas, seolah tinta itu terus menebal. Ira mulai yakin adiknya Raffi adalah salah satu dari penunggu yang kini menjadi bagian jembatan. Dan untuk menemukannya, ia harus membuka tabir tentang proyek besar itu. Pertemuan dengan Pak Suranto siang harinya. Ira mendatangi Pak Suranto, nelayan tua yang dulu memberi peringatan. Lelaki itu tampak ragu saat melihat helm di tangan Ira. "Bu, lebih baik jangan dibawa ke sini," bisiknya sambil menoleh ke kanan kiri. "Barang itu ada pemiliknya. Kalau sudah basah dari sana, artinya kau sudah ditandai." Ira menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak? Apa benar jembatan itu tumbal?" Pak Suranto menghela napas panjang. Ia menyalakan rokok, menatap ke arah sungai. Dulu, sebelum ada jembatan, Pak Wiranata sering datang ke sini tengah malam
bawa kembang, bawa dupa. Orang-orang bilang dia minta izin ke penunggu sungai. Tapi yang datang bukan makhluk yang memberi izin, melainkan yang meminta imbalan. Imbalan? Tanya Ira. Nyawa? Jawabnya singkat. Setiap tahun harus ada yang hilang. Kalau tidak, emas itu akan hancur, jembatan runtuh, dan kekayaan Wiranata musnah. Ira merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat permukaan sungai beriak. Pak Suranto buru-buru menepuk bahu Ira. Jangan sebut namanya Karus Karas di dekat sini. Mereka mendengar malam kedua di jembatan malam itu. Meski ketakutan masih menyelimutinya, Ira kembali ke jembatan. Ia tidak bisa berhenti memikirkan adiknya. Jam hampir menunjukkan pukul ke-12. Jalanan sepi. Hanya suara jangkrik dan dengung kabel listrik yang menemani. Ira berdiri di sisi jembatan, menatap air hitam pekat di bawah. Ia membawa helm basah itu, berharap ada tanda lagi. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Lampu jalan berkedip-kedip. Satu persatu padam, hingga hanya tersisa satu lampu di tengah jembatan yang berkelip, seperti lilin mau mati. Dari air, terdengar suara bisikan, samar, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Ia kaget. Suara itu jelas sekali menyebut namanya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Sungai di bawah tampak bergelombang meski angin berhenti. Ira, pulanglah. Suara itu mirip sekali dengan suara Raffi. Tanpa sadar, Aira Milanka ke pagar besi, berusaha menengok lebih dekat, dan di permukaan air, ia melihat sesuatu. Wajah Raffi pucat dengan mata kosong. Raffi, jeritnya. Namun wajah itu hanya tersenyum tipis, lalu ditarik ke bawah oleh banyak tangan hitam yang muncul dari air. Ira mundur ketakutan, hampir terjatuh. Saat itu juga, helm di tangannya bergetar hebat, lalu jatuh menghantam aspal. Dari dalam helm keluar suara berbisik, "Jangan simpan rahasia ini sendiri. Kau harus memilih." Lampu jalan tiba-tiba padam semua, membuat jembatan tenggelam dalam kegelapan total. Ira bisa merasakan ada sesuatu berjalan di sekitarnya. Langkah pelan, namun terdengar dari berbagai arah. Ia membeku, tak berani bergerak. Penjaga tanpa wajah dari kegelapan, muncul sosok samar. Tubuhnya tinggi, wajahnya rata tanpa mata, dan hidung hanya mulut besar yang tersenyum lebar. Sosok itu berjalan perlahan, seolah menikmati ketakutan Ira. Suara itu berat, seperti gema dari dalam tanah. Kau mencari adikmu, tapi setiap pencarian ada harga. Ira ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Sosok itu terus mendekat, hingga bau anyir sungai tercium jelas. Tumbal harus diteruskan. Kalau kau ingin dia kembali, kau harus menggantikan satu nyawa lain. Kau yang pilih, atau kami yang ambil acak? Ira gemetar hebat. Tidak mungkin. Sosok itu hanya tertawa. Tawanya menggema, bercampur dengan suara jeritan samar dari dalam sungai. Lalu tiba-tiba, lampu jalan menyala kembali. Sosok itu lenyap, hanya menyisakan angin dingin yang menyapu tubuh Ira. Di bawah kakinya, helm basah itu kini penuh coretan baru. Kali ini, bukan satu kata, melainkan sebuah kalimat. Tumbal atau hilang. Ira berlari pulang dengan jantung berdegup kencang, membawa helm yang kini terasa jauh lebih berat. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan sama lagi. Jembatan emas telah menandainya, dan ia harus membuat pilihan yang mustahil. Bab ini berakhir dengan Ira menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Namun di balik jendela, terdengar suara ketukan pelan 3 kali, seperti ada yang mengingatkannya. Waktunya hampir habis.
Malam itu, setelah Ira kembali dari jembatan, ia mengurung diri di kamar. Helm basah dengan coretan menyeramkan itu, ia taruh di pojok lemari, ditutup kain tebal agar tidak terlihat. Tapi meskipun ditutupi, rasa dingin dari helm itu seakan tetap menyebar ke seluruh kamar, membuat bulu kuduknya meremang. Ia berusaha tidur, namun matanya enggan terpejam. Pikirannya terus terbayang wajah Raffi di sungai, ditarik oleh tangan-tangan hitam. Lalu teringat juga sosok tanpa wajah yang menawarkan pilihan mengerikan, tumbal atau hilang. Sekitar pukul 2 dini hari, Ira mendengar suara pelan dari luar jendela kamarnya. Tok, tok, tok. 3 ketukan berulang-ulang, pelan tapi teratur. Ia mengira itu hanyalah dahan pohon tertiup angin. Namun setelah diperhatikan, ritmenya terlalu rapi, seperti banner-banner ada yang mengetuk kaca dengan gemetar. Ira memberanikan diri menyingkap tirai. Di balik kaca jendela, wajah seseorang menempel langsung pada permukaan kaca. Pucat, mata kosong, mulutnya terus membuka dan menutup, menggumam sesuatu yang tak jelas. Ira menjerit dan langsung menjatuhkan tirai kembali. Saat ia menoleh, bayangan wajah itu sudah lenyap. Tapi anehnya, di kaca jendela kini ada bekas telapak tangan basah, sama seperti bekas tangan yang ia lihat menarik Raffi ke dalam sungai. Teror di rumah sejak kejadian itu, rumah Ira tak lagi sama. Pintu sering terbuka sendiri, meski sudah dikunci. Perabotan bergeser tanpa suara, dan setiap malam selalu terdengar langkah kaki di ruang tamu. Meski tak ada siapa-siapa, ibunya mulai sakit-sakitan. Ayahnya lebih sering terdiam, menatap kosong ke arah pintu rumah, seakan ada sesuatu yang menguras tenaga mereka perlahan-lahan. Suatu malam, ketika Ira hendak turun ke dapur untuk mengambil air, ia mendengar bisikan samar dari ruang tamu. Bisikan itu terdengar seperti suara Raffi. "Kak, tolong aku." Suara itu jelas sekali. Tanpa pikir panjang, Ira berlari ke ruang tamu. Namun yang ia temukan hanyalah sofa kosong. Di meja ada air menetes. Meski tidak ada botol, tidak ada gelas, hanya air yang menggenang begitu saja. Lalu dari arah dapur terdengar suara kursi bergeser keras, diikuti bunyi piring pecah. Ira menjerit, berlari ke kamar, dan mengunci pintu. Saat itu, dari dalam lemari tempat helm disimpan, terdengar suara berbisik. "Kali ini, jelas, pilih. Waktumu hampir habis." Mimpi yang bukan sekadar mimpi keesokan harinya. Ira benar-benar lelah. Ia tertidur di siang hari, tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berjalan di atas jembatan yang sepi. Dari arah berlawanan, banyak orang datang mendekat. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan mulut mereka terbuka. Mereka berbaris, berjalan melewatinya sambil berbisik berulang-ulang, "Tumbal, tumbal, tumbal." Ira mencoba lari, tapi jembatan itu tak ada ujungnya. Suara-suara itu semakin keras hingga telinganya berdengung. Lalu di ujung barisan muncul sosok tanpa wajah itu. Ia mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Ira. "Kau harus pilih." Ira terbangun dengan teriakan. Nafasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah lemari, dan hatinya hampir berhenti berdetak. Pintu lemari terbuka sendiri. Helm itu berada di lantai, tepat di hadapannya. Di permukaan helm, coretan baru muncul. Kali ini lebih mengerikan. Malam besok, ketukan 3 kali malam itu, Ira benar-benar tidak bisa tidur. Ia menyalakan semua lampu di rumah, berusaha membuat suasana terang. Namun ketakutannya justru semakin menjadi. Tepat pukul 12 malam, listrik di rumah tiba-tiba padam, gelap total. Dan dari arah pintu depan terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Ira menahan napas. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok,
Tok, dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri mendekat. Saat membuka sedikit pintu, angin dingin langsung menerpa wajahnya. Tak ada siapa-siapa di luar, jalanan sepi. Hanya terdengar gemericik sungai dari kejauhan. Namun ketika ia menutup pintu kembali, di belakangnya sudah berdiri sosok tinggi, tanpa wajah, menatapnya dari jarak dekat. Kau tidak bisa lari, suara itu berbisik. Besok, satu nyawa harus kau serahkan. Ira menjerit sekeras-kerasnya, tapi sosok itu lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah helm di tangannya, yang kini meneteskan air sungai, membentuk genangan kecil di lantai rumah. Bab ini berakhir dengan Ira terduduk di lantai, menangis. Sementara bisikan samar terdengar di seluruh sudut rumah. Malam besok, tumbal harus dipilih. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Ira. Bisikan yang menghantui rumahnya tidak berhenti. Dari sudut-sudut gelap, ia mendengar suara langkah, ketukan, dan panggilan lirih dengan nama dirinya. Helm basah di kamarnya, seolah hidup, meneteskan air tanpa henti, hingga lantai kayu menghitam dan berbau anyir. Ira tahu, waktunya hampir habis. Coretan di helm itu jelas. Malam besok, artinya besok tengah malam tumbal, harus dipilih. Jika tidak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Pertemuan rahasia keesokan paginya, Ira memberanikan diri menemui Pak Suranto lagi. Ia butuh jawaban. Pak, mereka bilang aku harus pilih tumbal. Apa maksudnya? Kalau aku tidak pilih, apa yang akan terjadi? Pak Suranto terdiam lama. Wajahnya pucat. Kalau kau tidak pilih, Ira, mereka akan mengambil siapapun yang mereka mau. Bisa keluargamu, bisa orang asing di jalan. Mereka tidak peduli. Jembatan itu haus, dan hausnya harus dipuaskan. Ira menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Jadi aku harus menyerahkan orang lain agar Raffi bebas? Pak Suranto menatap tajam. Matanya basah. Jangan kira itu jaminan. Kadang, meski kau sudah menyerahkan tumbal, mereka tetap menahan yang kau cari. Karena setiap nyawa yang mereka ambil jadi milik mereka. Kekayaan Wiranata tidak mungkin berdiri tanpa itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Ira hampir berteriak. Pak Suranto hanya menggeleng, seolah tak ada jawaban. Satu hal yang pasti, Ira, kalau kau berani menolak, bersiaplah kehilangan lebih banyak. Gangguan di siang hari sejak pertemuan itu, gangguan menjadi semakin nyata. Bahkan di siang bolong. Saat Ira berjalan pulang melewati pasar, ia melihat bayangan adiknya Raffi duduk di ujung jembatan, menatapnya. Tubuhnya basah kuyup, pakaian robek, kulit pucat. Orang-orang lain berjalan biasa, tak melihat apa-apa. Saat Ira berusaha mendekat, bayangan itu menghilang, menyisakan genangan air di aspal panas. Di rumah pun semakin parah. Ayahnya sering pingsan tiba-tiba. Ibunya sakit tanpa sebab. Malam hari, suara ketukan 3 kali di pintu tidak berhenti. Meski semua pintu sudah dipaku, bahkan tetangga pun mulai resah. Mereka mendengar jeritan samar dari rumah Ira. Padahal Ira dan orang tuanya tidak merasa berteriak. Helm itu kini penuh coretan baru. Tulisan-tulisan samar bermunculan di dinding kamarnya, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Pilih malam ini, darah harus turun. Malam tumbal malam yang ditakuti akhirnya tiba. Ira duduk di ruang tamu. Lampu-lampu rumah padam semua meski listrik normal. Hanya lilin kecil yang ia nyalakan. Orang tuanya sudah tertidur, namun wajah mereka pucat dan tubuh mereka bergetar seperti sedang bermimpi buruk. Tepat pukul 12, suara itu kembali datang. Berat, menggema, seakan keluar dari perut bumi. Ira, sosok tanpa wajah, muncul dari kegelapan. Tubuhnya lebih jelas daripada sebelumnya. Ia tidak lagi samar,
kini tampak nyata. Tinggi, kulit seperti terbuat dari lumpur sungai, mulutnya besar dengan gigi tajam. Dari punggungnya, tangan-tangan hitam menjulur, bergerak seolah mencari mangsa. Sudah waktunya, pilih tumbal atau kami yang ngambil acak. Ira mundur, tubuhnya gemetar. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak mau menyerahkan siapapun. Itu tertawa. Tawanya membuat lilin padam, gelap total. Dalam gelap, terdengar suara langkah banyak orang. Ira dan melihat rumahnya kini penuh dengan sosak-sosak samar. Wajah-wajah orang hilang yang pernah jadi korban jembatan. Mereka menatapnya dengan mata kosong. Beberapa mengulurkan tangan. Beberapa hanya berdiri dengan tubuh yang bergetar. Di tengah kerumunan itu, Raffi muncul. Ia berjalan pelan, wajahnya pucat namun jelas. Kak, panggilnya lirih. Ira meneteskan air mata. Raffi, maafkan aku. Namun, sebelum ia sempat mendekat, tangan-tangan hitam dari sosok penjaga itu menarik Raffi ke belakang, menenggelamkannya ke dalam bayangan. Tidak, Ira menjerit. Sosok penjaga mendekat. Suaranya berat. Kau tidak pilih, maka kami akan ambil sendiri. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka keras. Ayah dan ibunya terbangun, berlari keluar dalam keadaan panik. Tapi tubuh mereka seperti ditarik oleh sesuatu. Dari lantai, tangan-tangan hitam muncul, menggenggam kaki mereka. Ira, teriak ibunya Ira, berlari mencoba menarik mereka. Tapi kekuatan tangan-tangan itu terlalu kuat. Dalam hitungan detik, tubuh ayahnya terseret masuk ke dalam lantai, lalu hilang. Ibunya menyusul, meski sempat meraih tangan Ira sebentar, sebelum akhirnya lenyap ditarik ke kegelapan. Ira menjerit, mengguncang lantai kosong. Air matanya mengalir deras. Sosok tanpa wajah berdiri di hadapannya. Mulutnya menyeringai lebar. Kau sudah memilih dengan tidak memilih. Helm di lantai kini pecah. Airnya mengalir deras, memenuhi seluruh ruangan seperti banjir kecil. Dan dari air itu, suara-suara jeritan bercampur tawa menggema, membuat telinga Ira berdengung. Bab ini berakhir dengan Ira terduduk sendirian di rumah yang kini terendam air aneh dari helm. Ia menangis, tubuhnya lemas, sementara suara itu terus berbisik. Belum selesai, masih ada yang harus kau bayar. Rumah Ira kini sunyi, tidak lagi terdengar suara ayah dan ibunya. Yang tersisa hanyalah genangan air di lantai, bau amis yang menusuk hidung, dan dingin yang menusuk tulang. Air itu bukan air biasa, warnanya hitam pekat, berputar perlahan seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ira terduduk lemas, wajahnya pucat. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya bisa berubah begitu cepat. Dalam satu malam, keluarganya hilang, ditelan kegelapan. Dan ia tahu, itu semua karena ia menolak memilih tumbal. Namun di tengah keputusasaan, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Bukan hanya ketakutan tapi juga kemarahan. Ia tidak mau hidupnya dikendalikan oleh perjanjian kotor seorang pengusaha, tamak, dan makhluk sungai yang haus darah. Jejak di sungai. Keesokan paginya, Ira kembali ke sungai dengan mata sembab. Ia menatap jembatan emas itu, yang tetap berkilau indah seolah tidak ada tragedi yang pernah terjadi. Orang-orang lalu lalang, beberapa bahkan tertawa, tidak tahu apa yang sebenarnya bersemayam di bawahnya. Pak Suranto yang melihat Ira datang, segera menghampiri Ira. Wajahmu pucat sekali. Apa yang terjadi semalam? Dengan suara bergetar, Ira menceritakan semuanya. Tentang sosok tanpa wajah, tangan-tangan hitam, dan bagaimana ayah serta ibunya lenyap begitu saja. Mendengar itu, wajah Pak Suranto semakin muram. Aku sudah menduga ini akan terjadi, katanya lirih. Selama jembatan itu berdiri, penunggu sungai akan terus menagih. Dulu, sebelum proyek ini dibangun, ada orang pintar yang memperingatkan. Katanya, kalau emas dijadikan umpan,
maka sungai akan melahirkan penunggu yang tak bisa dikendalikan. Wiranata sudah tahu, tapi dia sengaja. Karena itulah kunci kekayaannya. Ira mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku harus mencari cara untuk melawan. Tidak mungkin aku hanya diam. Kalau tidak, semua orang akan terus jadi korban. Pak Suranto menatapnya lama, lalu menghela napas. Hati-hati, Nak. Melawan mereka bukan hal yang bisa dilakukan manusia biasa. Tapi kalau kau nekat, ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Namanya Mbah Kromo, orang tua yang tinggal di pinggir hutan dekat bendungan lama. Dia pernah jadi juru kunci sungai ini sebelum jembatan emas dibangun. Mbah Kromo, penjaga. Lama dengan tekad yang tersisa, Ira pergi ke pinggir hutan. Rumah Mbah Kromo tampak tua, berdinding bambu, dan penuh dengan bau dupa. Lelaki tua itu duduk di kursi kayu, menatap tajam, seolah sudah tahu kedatangan Ira sejak jauh. Anak muda, kau bawa beban besar, katanya pelan. Aku bisa mencium bau sungai itu dari tubuhmu. Penunggu sudah menandaimu. Ira hampir menangis. Mbah, keluargaku hilang. Adikku ditelan jembatan itu. Aku harus menyelamatkan mereka, atau setidaknya menghentikan semua ini. Tolong, ajari aku caranya. Mbah Kromo menutup mata sebentar, lalu membuka kembali. Perjanjian darah tidak mudah diputus. Tapi ada celah. Penunggu sungai itu terikat pada jembatan emas. Selama jembatan berdiri, ia akan terus mendapat tumbal. Kalau jembatan dihancurkan, maka ikatan bisa dilemahkan. Tapi apa, Mbah? Kalau kau gagal, bukan hanya kau yang hilang. Jiwa yang sudah ditelan akan marah. Mereka akan keluar, berkeliaran, dan menuntut balas pada siapapun yang mereka temui. Ira terdiam. Bayangan wajah Raffi dan orang tuanya muncul lagi di benaknya. Air matanya menetes, tapi ia mengangguk mantap. Aku siap. Aku tidak punya pilihan lain. Mbah Kromo lalu memberikan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Ini air dari dasar sungai lama. Kalau kau tuangkan ke pelat emas jembatan, ia akan terbakar. Tapi hati-hati, penunggu pasti akan muncul untuk menghentikanmu. Malam perlawanan malam itu, Ira membawa botol kecil itu ke jembatan. Jalanan sudah sepi, hanya ada suara angin dan gemericik air. Lampu jalan berkedip-kedip, seolah tahu apa yang akan terjadi. Dengan tangan gemetar, ia membuka botol dan bersiap menuangkannya ke pelat emas. Namun tiba-tiba, suara berat menggema dari bawah jembatan. Ira, air sungai bergejolak, lalu dari dalamnya muncul sosok tanpa wajah, lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya menjulang, tangannya banyak, matanya kini terbuka merah menyala, menatap langsung ke arah Ira. Kau berani melawan perjanjian? Ira mundur selangkah, tapi menggenggam botol erat-erat. Aku tidak peduli. Kalian sudah mengambil keluargaku. Cukup sudah. Sosok itu tertawa. Suaranya bergema hingga membuat jembatan bergetar. Dari permukaan air muncul bayangan-bayangan korban. Wajah ayah, ibu, bahkan Raffi. Mereka menatap Ira dengan mata kosong. Kau ingin menghancurkan jembatan ini, maka kau akan ikut tenggelam bersama semua jiwa yang terikat di sini. Ira menatap mata, lalu menuangkan isi botol ke pelat emas jembatan. Tiba-tiba, suara letupan keras terdengar. Pelat emas itu berasap, terbakar seperti tersiram api yang tak terlihat. Lampu-lampu jalan padam serentak. Dari sungai, jeritan-jeritan mengerikan terdengar. Campuran antara rintihan manusia dan raungan makhluk gaib. Sosok tanpa wajah itu menjerit. Marah, tubuhnya melilit jembatan, mencoba meraih Ira. Namun api hitam dari cairan itu menyebar cepat, membakar seluruh pelat emas. Ira berlari sekuat tenaga, tapi di belakangnya, jembatan mulai retak. Dari bawah,
Tangan-tangan hitam berusaha meraih kakinya. Sampai akhirnya, 2 RR, suara ledakan besar terdengar. Sebagian jembatan runtuh. Api hitam menyelimuti udara. Ira terhempas jatuh ke jalan. Tubuhnya memar, namun ia masih hidup. Dari balik asap, ia melihat sosok tanpa wajah itu menghilang ke dalam air. Tubuhnya melengking tinggi sebelum tenggelam. Jeritan-jeritan arwah ikut lenyap bersama runtuhnya jembatan emas. Akhir Babira terbaring lemas, menatap langit malam. Ia tidak tahu apakah keluarganya benar-benar bebas atau justru semakin terjebak. Tapi satu hal pasti, jembatan emas kini hancur dan perjanjian itu sudah diguncang. Namun sebelum ia pingsan, sebuah suara lirih berbisik di telinganya. Suara yang sangat ia kenal, "Kak, jangan berhenti, aku masih di sini." Itu suara Raffi. Air mata Ira mengalir deras. Ia sadar perjuangannya belum selesai. Tubuh Ira masih tergeletak di pinggir jalan, tepat di dekat sisa jembatan emas yang kini hangus terbakar. Bau besi terbakar bercampur dengan amis air sungai, membuatnya hampir muntah. Seluruh tubuhnya sakit, tapi telinganya masih jelas mendengar bisikan lirih itu. "Kak, jangan berhenti, aku masih di sini." Itu suara Raffi, adiknya. Suara yang ia pikir sudah hilang selamanya. Ira terbangun dengan terhuyung, menatap ke arah sungai yang bergolak. Airnya kini berwarna hitam pekat, berputar seperti pusaran raksasa. Di tengah pusaran itu, ada cahaya kemasan, samar seolah memanggilnya masuk. Pak Suranto dan beberapa warga yang datang setelah ledakan berteriak, "Ira, jangan dekat-dekat sungai, itu berbahaya." Namun, langkah Ira tak bisa dikendalikan. Kakinya bergerak sendiri, seperti ditarik oleh sesuatu. Jantungnya berdegup kencang, tapi tekadnya lebih kuat daripada ketakutannya. "Aku harus menyelamatkan Raffi," gumamnya lirih. Tanpa pikir panjang, Ira melompat ke dalam pusaran hitam itu. Dunia di bawah air saat tubuhnya masuk ke dalam. Ira tidak merasakan air. Ia tidak tenggelam melainkan jatuh ke dalam kegelapan tanpa ujung. Suara air menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan samar. Lalu tiba-tiba ia mendarat di tanah yang dingin dan berlendir. Saat membuka mata, ia terkejut. Dunia itu bukan sungai biasa. Ia berada di sebuah lorong panjang yang terbuat dari dinding-dinding basah, seperti perut ikan raksasa. Lampu-lampu redup dari cahaya kuning keemasan menetes dari langit-langit, tapi setiap tetesan menyisakan bayangan wajah-wajah meringis kesakitan. Ira berjalan perlahan, perutnya mual melihat sekeliling. Di kanan kiri lorong ada sangkar-sangkar besar dari akar hitam, dan di dalamnya manusia. Beberapa masih utuh, beberapa sudah membusuk, tapi semua mata mereka kosong. Mereka meratap lirih. Suara mereka bergema menyatu seperti paduan suara yang mengerikan. "Selamatkan kami, lepaskan kami." Ira mundur dengan wajah pucat. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka menempelkan tangannya ke jeruji akar, menatap langsung padanya. Itu wajah ayahnya. "Ayah!" seru Ira dengan air mata bercucuran. Namun ayahnya tidak menjawab. Matanya kosong, bibirnya hanya berolang-ulang berucap, "Terikat, terikat, terikat, terikat." Ira menggigil. Ia ingin menghancurkan jeruji itu, tapi setiap kali disentuh, akar itu bergerak sendiri, menusuk jarinya seperti duri tajam. Darah menetes, dan akar itu justru semakin hidup, berdenyut seperti urat nadi. Penunggu sungai menampakkan wujud sejati lorong itu bergetar hebat. Dari ujung gelap, muncul sosok yang sudah dikenalnya penunggu sungai, tapi kini wujudnya jauh lebih mengerikan. Tubuhnya setinggi pohon kelapa, berlapis lendir hitam, dan wajahnya kini tidak lagi kosong. Ada 3 wajah menempel di kepalanya. Wajah manusia yang ia kenal, wajah ibunya,
wajah ayahnya, dan wajah seorang lelaki yang belum pernah ia lihat. Mungkin korban lama. Ketiganya menangis darah. "Kenapa kau datang ke dunia ini, Ira?" Suaranya bergema, berat dan penuh amarah. "Kau sudah menghancurkan jembatanku. Sekarang kau juga ingin merampas tumbalku." Ira mundur. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya tegas. "Aku hanya ingin adikku kembali. Ambil aku kalau perlu, tapi lepaskan dia." Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat dinding lorong berguncang. Dari bawah tanah, tangan-tangan hitam muncul, mencoba meraih kaki Ira. "Kau pikir mudah? Adikmu sudah menjadi bagian dari sungai ini. Setiap jiwa yang masuk akan jadi milikku selamanya. Kalau kau ingin dia kembali, kau harus menukarnya dengan sesuatu yang lebih berharga." Ira menggertakkan giginya. Apa yang lebih berharga? Makhluk itu mendekat. Wajah-wajah di kepalanya menatap tajam. "Nyawamu." Pertarungan di dunia Sungga tiba-tiba. Dari balik lorong muncullah cahaya putih yang menembus kegelapan. Itu adalah Mbah Kromo. Lelaki tua itu datang dengan membawa tongkat kayu besar. Di ujungnya tergantung kain putih yang terbakar api biru. "Ira, jangan dengarkan dia," teriak Mbah Kromo. "Penunggu ini hanya bisa dikalahkan kalau ikatannya dengan emas diputus sepenuhnya. Kau sudah menghancurkan jembatan. Sekarang kau harus merobek inti emas di dalam tubuhnya." Makhluk itu menggeram, marah. Lalu dari tubuhnya muncul puluhan tangan hitam yang meraih Mbah Kromo. Orang tua itu melawan dengan bacaan mantra. Setiap ayunan tongkatnya membuat tenggen-tenggen itu terbakar api biru. "Ira, cari inti emasnya, cepat." Ira menatap tubuh raksasa itu, lalu melihat ada cahaya samar di dadanya, berwarna emas, berkilau redup. Itu pasti inti yang dimaksud. Dengan keberanian yang tersisa, Ira berlari, menembus lorong penuh lendir. Tangan-tangan mencoba meraih tubuhnya, tapi ia menghindar, jatuh bangun, hingga akhirnya ia melompat dan menusukkan pecahan besi jembatan yang ia bawa ke dada makhluk itu. Siar suara retakan keras terdengar, cahaya emas itu pecah, dan makhluk itu meraung kesakitan. Suara raungannya begitu kuat, hingga membuat lorong itu runtuh sedikit demi sedikit. Wajah-wajah manusia yang menempel di kepalanya berteriak lirih, lalu meleleh seperti lilin. Tubuhnya mulai pecah, mengeluarkan arus deras yang menyedot semua arwah ke dalam pusaran. Pertemuan dengan Raffi di tengah kekacauan itu. Ira melihat sosok kecil berdiri di ujung lorong Raffi. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Panggilnya lemah. Ira berlari menghampiri dan memeluknya erat. "Raffi, aku datang untukmu." Namun Raffi hanya berbisik, "Aku tidak bisa pulang, Kak. Aku sudah bagian dari sungai. Kalau kakak paksa, kakak akan ikut terikat." Air mata Ira jatuh deras. "Tidak, aku tidak peduli. Aku akan tetap bersamamu." Mbah Kromo yang masih berusaha menahan reruntuhan berteriak, "Ira, kau harus memilih. Kalau kau ikut tinggal, dunia ini akan menelanmu juga. Biarkan dia pergi." Ira menatap Raffi, lalu memeluknya lebih erat. "Aku janji, aku akan cari cara lain. Aku tidak akan tinggalkanmu selamanya." Saat pusaran arwah semakin kuat, tubuh Raffi perlahan menghilang dari pelukan Ira, tersedot bersama. Awal lain, namun kali ini ia tersenyum tipis sebelum lenyap. "Kakak kuat, jangan menyerah." Akhir Babira terhempas keluar dari pusaran, kembali ke tepi sungai. Tubuhnya basah, penuh luka, dan napasnya tersengal. Di sekelilingnya, warga menatap dengan bingung. Beberapa membantu mengangkatnya. Jembatan emas kini benar-benar hilang, hanyut terbawa arus sungai. Namun di hati Ira masih ada luka besar karena Raffi belum benar-benar kembali. Ia menatap sungai yang tenang di bawah cahaya bulan. Matanya merah, penuh dendam dan tekad.
Kalau kau masih ada di dalam sana, Raffi, aku akan kembali. Aku akan bawa kau pulang. Air sungai bergelombang perlahan, seolah menjawab. Malam itu, suasana di kampung masih mencekam. Warga yang sempat berlarian saat ledakan jembatan kini berkumpul di tepi sungai. Api sudah padam, tapi arus air tetap bergolak seakan marah. Ira duduk di tanah dengan tubuh penuh luka, napasnya masih terengah-engah. Nah, beberapa warga berusaha menenangkan, namun matanya kosong, terus menatap sungai yang kelam. Dalam benaknya, suara Raffi terus terngiang. Kakak kuat, jangan menyerah. Mbah Kromo berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Lelaki tua itu menatap sungai, lalu bergumam pelan, kau sudah memutus inti emasnya, Ira. Tapi ingat, setiap ikatan yang dipatahkan, selalu ada harga yang harus dibayar. Ira menoleh lemah. Apa maksudnya, Mbah? Sebelum Mbah Kromo sempat menjawab, tiba-tiba terdengar jeritan dari salah satu warga. Semua menoleh dan mereka melihat seorang pria kampung yang tadi ikut menolong. Kini tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar air hitam bercampur lumpur. Warga panik, berlari menjauh. Tubuh pria itu terangkat ke udara, lalu jatuh ke tanah dengan kepala terpelintir tidak wajar. Dari tubuhnya keluar kabut hitam yang kemudian melayang di atas sungai itu. Bukan kabut biasa, itu wajah manusia. Wajah-wajah yang tadi Ira lihat di dunia sungai para arwah yang terjebak. Mereka menatap Ira dengan tatapan kosong. Ada suara lirih bergema. Kau telah membebaskan kami, tapi kami lapar. Kami haus. Darahmu akan jadi bayarannya. Arwah-arwah menghantui kampung sejak malam itu. Kampung tidak pernah sama lagi. Arwah-arwah yang terbebas mulai berkeliaran. Mereka muncul di rumah-rumah warga, berdiri di pinggir ranjang dengan wajah rusak, atau mengetuk jendela sambil tersenyum menyeramkan. Ada seorang ibu yang ditemukan meninggal keesokan harinya. Tubuhnya kering seperti disedot habis. Ada pula anak kecil yang tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan jejak lumpur hitam di kamar tidurnya. Semua itu membuat warga yakin sungai kini benar-benar menjadi sarang maut. Dan pusat semua teror itu selalu mengarah ke satu orang, Ira. Setiap malam ia tidak bisa tidur. Suara-suara bisikan memenuhi telinganya. Kadang ia melihat sosok Raffi berdiri di pojok kamar, memanggilnya dengan suara lembut tapi wajahnya pucat, matanya hitam legam. Kadang ia melihat ayah ibunya berjalan di halaman rumah, padahal mereka sudah lama meninggal. Mbah Kromo mendatangi Ira suatu malam. Nak, ini bukan lagi tentang menyelamatkan adikmu. Sekarang, ini tentang menahan mereka agar tidak memakan seluruh kampung. Ira menatapnya dengan mata lelah. Apa yang harus kulakukan? Harus ada penutup. Gerbang yang kau buka waktu masuk ke dunia sungai harus dikunci kembali. Tapi itu tidak bisa dilakukan tanpa tumbal terakhir. Ira terdiam. Tumbal? Siapa yang harus jadi tumbal? Mbah Kromo menunduk. Orang yang membuka jalan itu, kau, Ira. Malam terakhir di tepi sungai, Ira menerima nasibnya dengan wajah pasrah. Ia tahu, sejak awal ia yang melompat ke pusaran. Ia yang memecahkan inti emas, dan ia yang membebaskan arwah-arwah itu. Malam itu, ia pergi ke tepi sungai ditemani Mbah Kromo dan beberapa warga yang berani. Bulan purnama menggantung tepat di atas arus air yang menghitam. Mbah Kromo mulai membaca mantra. Angin berhembus kencang, air sungai mendidih, dan dari pusaran itu muncul kembali wajah-wajah arwah. Kali ini lebih jelas. Mereka menjerit, melolong. Tubuh mereka meneteskan lumpur hitam pekat. Ira berdiri tegak di tepi air. Rambutnya berkibar tertiup angin. Ia menggenggam pecahan besi jembatan emas yang dulu ia gunakan. Aku tidak takut lagi, katanya lirih. Tiba-tiba dari pusaran itu
muncul sosok Raffi. Wajahnya tenang, tidak lagi seram. Ia melayang di atas air, menatap Ira dengan mata sendu. "Kak, jangan lakukan ini. Kau akan hilang seperti aku." Air mata Ira jatuh. "Aku harus melakukannya, Raffi. Kalau tidak, mereka semua akan mati." Raffi mengulurkan tangannya, tapi tubuhnya perlahan larut kembali ke dalam pusaran. "Aku akan menunggumu di sisi lain, Kak." Air yang mencekam Ira melangkah masuk ke dalam air sungai yang bergolak. Warga berteriak histeris. Namun, Mbah Kromo menahan mereka. "Biarkan. Ini satu-satunya jalan." Air hitam menelan tubuh Ira perlahan. Saat kepalanya hampir sepenuhnya hilang ke dalam pusaran, ia berteriak terakhir kalinya, "Aku akan kembali padamu, Raffi." Lalu, bla, ARR. Sungai memercik tinggi, pusaran lenyap, dan air kembali tenang. Tidak ada lagi arwah-arwah yang bergentayangan. Kampung itu sunyi. Hanya tersisa bau lumpur dan air mata warga yang menangis di tepi sungai. Mbah Kromo menatap permukaan air dengan wajah sendu. Ia menutup gerbang itu dengan nyawanya sendiri. Semoga ia tenang di sana. Namun, ketika semua orang mulai berjalan pulang, angin berhembus aneh. Dari Keahan, di permukaan sungai, terlihat bayangan seorang gadis berdiri diam menatap ke arah kampung bayangan Ira. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya bergerak tanpa suara, seolah berbisik, "Aku masih di sini." Cerita dengan Ira yang mengorbankan dirinya, menutup gerbang dunia sungai, tapi pada akhirnya arwahnya sendiri mungkin telah menjadi bagian dari penunggu sungai itu.